Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yoga Saputra, NIM 2020531176. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-10, akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, bagian perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan atau HPP, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Yang keenam, siklus operasi perusahaan dagang. Di sini perusahaan menerima kas, kemudian kas digunakan untuk membeli barang diterima dan disimpan di gudang sehingga ada persediaan barang dagangan, persediaan barang dagangan kemudian dijual, barang dikirim, bisa dalam berbentuk kredit maupun tunai. Di sini kredit sehingga menimbulkan piutang usaha, kemudian terjadi penagihan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. 1. Wujud barang. Perusahaan dagang berwujud fisik dan perusahaan jasa berwujud non-fisik. 2. Akun dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang memiliki akun persediaan barang dagangan atau neraca dan memiliki akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Kemudian perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca dan tidak terdapat laporan laba rugi. Kemudian siklus operasinya. Di sini sebenarnya terbalik karena perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagangan. Perbedaan lainnya adalah 1. Kegiatan utama perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Persediaan memiliki persediaan barang jadi dan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Yang ketiga, penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang relatif mudah. Perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Yang kedua, retro pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Yang kelima, beban angkut pembelian. Yang keempat, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Yang kelima, penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Yang keenam, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Yang ketujuh, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Yang ke-8, beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Yang ke-9, hutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya hutang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang ke-10, piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Penjualan tunai, pencatatan transaksinya kas di sisi debit, penjualan kredit. Penjualan kredit, piutang dagang debit, penjualan kredit.
potongan penjualan, kas debit, potongan penjualan debit, piutang dagang kredit. Retur penjualan secara kredit, retur penjualan debit, piutang dagang kredit. Retur penjualan secara tunai, retur penjualan debit, kas kredit, pembelian tunai, pembelian debit, kas kredit, pembelian kredit, pembelian debit, utang dagang kredit, utang dagang potongan pembelian, utang dagang debit, potongan pembelian kredit, kas kredit. Retur pembelian secara kredit, utang dagang debit, retur pembelian kredit, retur pembelian secara tunai, kas debit, retur pembelian kredit, beban angkut pembelian secara kredit, pembelian debit, beban angkut debit, utang dagang kredit, pelunasan utang dagang debit, kas kredit, penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, kas debit, persediaan debit, modal kredit, pengembalian barang dagangan untuk kepentingan pribadi, private debit, persediaan kredit. Apa itu rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan, pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti ini dan bentuk lainnya seperti ini, atau akun T. Kegunaannya seperti ini, kas diisi di sisi kiri dan utang di sisi kanan. Harta adalah utang ditambah modal. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo utang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak utang di persamaan akuntansi. Dan saldo utang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan prive? Pendapatan adalah untuk menambah modal, dicatat di sisi kanan. Biaya adalah mengurangi modal dan privat adalah mengurangi modal. Biaya dicatat di sisi kiri dan privat di sisi kiri. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, utang, modal, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri atau debit, dan pengurangan harta dicatat di sisi kanan untuk kredit. Pencatatan di rekening utang. Penambahan utang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan utang dicatat di sisi kanan untuk kredit. Pengurangan utang dicatat di sisi kiri atau debit. Pencatatan di rekening modal. Penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya, yaitu sisi kanan atau kredit. Pengurangan modal dicatat di sisi kiri atau debit. Kesimpulannya, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan, mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan, dan mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan, mencatat di sisi kredit disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. 1. Harta. Saldo normalnya di kiri, penambahan kiri, dan pengurangan kanan. Utang, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Modal, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Pendapatan, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Beban atau biaya, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Prive, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Dan kata lainnya adalah harta, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit, utang, kredit debit, modal, kredit debit, pendapatan, kredit debit, beban atau biaya, debit kredit, privat, debit kredit.
Perkiraan atau rekening ada dua, yaitu real atau permanen dan nominal. Real sendiri adalah rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, utang, dan modal. Dan nominal adalah rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nama rekening penjualan: kas, utang sewa, beban iklan, modal, piutang dagang. Yang ada di rekening real atau permanen yaitu kas, utang sewa, modal, piutang dagang. Dan yang ada di rekening nominal adalah penjualan, beban atau beban iklan. Bagian rekening merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Bagian rekening nomor 1 untuk aktiva, 1.1 untuk aktiva lancar, 1.1.1 untuk kas, 1.1.2 untuk piutang, 1.1.3 untuk persediaan, 1.2 untuk aktiva tidak lancar, 1.2.1 untuk aktiva tetap, 1.2.2 untuk akumulasi penyusutan, 1.2.3 untuk investasi, dan 1.2.4 untuk aktiva lain-lain. Selanjutnya nomor 2 untuk utang, 2.1 untuk utang lancar, 2.1.1 untuk utang gaji, 2.1.2 untuk utang operasional lainnya, 2.2 untuk utang tidak lancar, 2.2.1 untuk utang bank, 1.2.2 untuk utang obligasi, 3 untuk ekuitas, 3.1 untuk modal di store. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.